tapi makin detail. Karena dalam penciptaan yang namanya bagus itu banyak variabelnya. Nah, slice-nya sendiri terdiri dari satu, kalau banyak ini slice, ini satu slice, yang ini terdiri dari banyak slice, makanya bisa disebut nanti FOV. Selanjutnya, di dalam satu voxel sendiri, voxel yang kalau kita mempunyai voxelnya gede, otomatis inti atom yang akan diciptakan itu lebih banyak. Kalau kita voxelnya kecil, ya yang semuanya akan berpengaruh kepada signal yang akan nanti digunakan dalam penciptaan. Itu sekilas tentang irisan atau irisan yang dimana terdiri dari voxel. Kemudian kita pindah ke sumbu gradien. Sebelumnya, apabila nanti penjelasan presentasi saya dari teman-teman ini ada yang salah, mohon dikoreksi. Di dalam MRI di dalam lingkarannya itu satu magnet ini terdiri dari 3, yaitu yang dari ini misalkan lubang di depan saya, pertama sumbu Z. Ini tuh sumbu Z itu ketika masuk ke dalam MRI, sumbu Z itu mulanya itu dari belakang pasien, jadi tempat kita tiduran belakangnya itu tempat kita tidur belakangnya sampai ke atas ke depan pasien. Kalau kita yang berdiri melihatnya dari bawah ke atas, padahal dari belakang pasien ke atas pasien ke depan pasien. Kemudian sumbu X itu dari kiri dari kanan ke kiri pasien. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi ini harus sedikit berimajinasi ya. Kemudian masuk ke slice maka ditekan J, tekan ini, tekan daerah. Halo, bermasalah internetnya ya? Iya Pak. Kita tunggu. Inilah responnya kalau kita jauh-jauhan. Ya, kita harus maklumlah situasinya seperti ini. Mudah-mudahan bisa ketemu di kampus memang. Ya, kita tunggu aja kalau gitu.
atau di bisa terkaitnya. Maaf Pak, semuanya terputus barusan. Baik, mohon maaf, saya di sini jelek. Lanjutkannya, sudah mulai terdengar kembali ya. Ya, selanjutnya. Tolong dipindah lagi Pak Heri. Mudah-mudahan sekarang bagus ya. Mohon maaf. Boleh lagi. Jadi ketika
Kita lanjutkan ketika orang itu masuk ke dalam ruang MRI atau ke mendekati medan magnet, atom yang di dalam atom mortar yang di dalam hidrogennya itu akan mengalami presisi, kemudian terciptalah plasma frekuensi. Kemudian ketika dia diperiksa, dimasukkan lagi medan magnet gradien sehingga terjadi perbedaan dari plasma frekuensi. Maka dari di setiap perbedaan itulah setiap slice-nya tersebut yang kita atur dari beberapa jumlah slice akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Otomatis kembali lagi ke persamaan Rayleigh, di mana frekuensi yang kita hasilkan itu harus sama dengan frekuensi Lamborghini. Maka setiap irisan itu akan berbeda nilai frekuensi yang akan diberikan. Kemudian ketika radiofrekuensi itu diberikan, ketika radiofrekuensi itu diberikan, maka atom hidrogen itu akan flip ke bidang transversal, kemudian membalik presisi inti itu harus diberikan sisa frekuensi yang sama dengan frekuensi lama. Bisa membalik ke bidang transversal ini karena kita berikan pulsa yang sama dengan frekuensi lama. Terus frekuensi Lamborghini pada setiap sumbu Z itu berbeda. Yang tadi saya sebutkan, setiap irisan itu frekuensi yang diberikan itu beda. Jadi misalkan dari abdomen, dari irisan superior sampai inferior itu frekuensi yang akan diberikan itu berbeda. Selanjutnya prosesnya selection itu seperti itu. Jadi ketika radiofrekuensi diberikan, inti atom akan berbidang transversal, akan in phasing, kemudian di phasing, kemudian perpindahan dari satu irisan karena dia semuanya akan berubah lagi, maka harus di reset in phasing, kemudian di phasing, terus terjadi diambil echo untuk pencitraan gambar, nanti yang frekuensi coding sama fase encoding itu. Nah, sebelum pindah ke selanjutnya, dia harus di reset dulu, dikembalikan ke dalam keadaan lagi radiofrekuensi. Nah, dimulai lagi untuk slice berikutnya. Proses ini tuh sangat cepat, dan makanya kalau dari gradien waktunya lebih cepat karena proses ini juga lebih cepat lagi. Seperti itu untuk slice selection. Terus kamu lanjut. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak ya. Habis nanti slide-nya saya yang menggerakkan. Silakan. Iya, di sini kita melihat beberapa
Halo? Oke. Untuk yang berikutnya, pada slide berikutnya ini kita akan melihat derajat gradien itu ada Z, X, dan Y. Yang mana gradien Z itu dipakai untuk potongan axial, Y untuk potongan koronal, dan X untuk potongan sagital. Untuk memperoleh efeknya, inti desain rekomendasi akan diaplikasi dengan pembuatan pulsar EF, di mana pulsar EF-nya berupa bandwidth ya. Dan ketika dengan gradien flex itu maksudnya perbedaan frekuensi perseriatan antara dua titik gradien. Ketika gradien yang dipilih, maka pulsar EF ditransport agar diperoleh irisan dengan jarak frekuensi sesuai dengan rentang dua titik frekuensi yang berbeda. Nah, pada gambar kurva di bawah ini saya lihat beberapa jenis potongan yang mana shadow gradiennya ini memotong dua titik antara transmisi Venusnya. Nah, untuk baca irisan yang kritis dengan sudut pemilihan irisan transmisi Venus masih dapat diterapkan. Dan untuk yang irisan yang tebal, maka pemilihan irisan yang sedikit besar atau luas juga dapat diterapkan pada domisnya. Nah, di sini kita lihat terdapat 90 derajat dan 190 derajat dan balik lagi 90 derajat. Yang mana antara 90 ke 180 itu merupakan gradien flash selection-nya. Ya, penjelasannya ada menjelaskan lagi kepada teman-teman. Halo. Kan itu yang bisa kami apabila ada kekurangan mohon dikoreksi Pak. Oke, terima kasih di Pandu. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau apalah, intinya ini kan diskusi. Ada siapa yang mandunya? Si Iksan atau Pak siapa itu? Pak Rudi? Atau ada yang lain, temannya yang lain yang memandu? Si Gumilang, terserah siapa yang memandu. Halo. Baik Pak, memandu untuk selanjutnya atau diskusinya ya. Oh ya, baik. Silakan teman-teman, kalau mungkin ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke kami atau Pak Rigan. Kalau kami mampu nanti terima kasih. Boleh. Mas mau tanya, Anin. Silakan, Mbak Anin. Yang mempengaruhi slash thickness apa ya, Mas? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Ani. Pertanyaannya itu apa yang mempengaruhi slice thickness? Itu tuh dalam saya tanya dulu ya. Saya harus memahami pertanyaannya juga dulu. Apa yang mempengaruhi slice thickness? Pengaturannya apa? Ataukah apa yang nanti dipengaruhi karena pemilihan slice sama thickness? Atau bagaimana? Maaf. Yang memengaruhi, Mas. Baik, yang mempengaruhi slice dan thickness. Baik. Apa teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan ke Pak Tarigan atau mungkin? Mungkin boleh saya jawab dulu ya. Mempengaruhi thickness ini itu besar kecilnya gradien yang kita berikan pada saat proses. Halo, maaf suaranya di pelan-pelan Pak, suaranya agak apa? Tidak jelas. Halo, dengaran? Halo. Ya, terdengar. Pak Wisnu silakan. Putus ya. Ya. Kalau suara saya tidak putus-putus ya teman-teman. Ya, Oke, suaranya baik, Pak Wisnu akan tapi lewat saya, maaf. Oke, maaf ya teman-teman, maaf Pak Farjan. Slice itu sudah dipengaruhi oleh gradien yang mana besar kecilnya gradien yang diberikan pada saat pemberian terus frekuensi itu. Jadi semakin besar gradien yang diberikan, dan sebaliknya pada gradien itu semakin kecil, semakin tipis. Ya, Baik, Mas. Terima kasih. ya, mengerti. Gara-gara pocece jadi inget tawarin pempek. Oke, saya coba jawab dulu ya. Tadi itu fokus untuk mengerti referensi yang mana itu mengidentifikasi dulu sesuai dengan yang kita kandaki, seperti kemiringan slice, ketebalan slice, jarak dan kontak slice. Kemudian kita gunakan gradien di sini. Apa? Lagi, kita ada gangguan sinyal di sini kebetulan. Halo? Halo, terdengar kalau dijelaskan gitu? Halo? Halo, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa, Pak?
Oke, saya nuntun untuk apa bertanya biar nanti teman-teman punya bayangan. Ini siapa namanya? Iksan sama siapa yang di samping ini? Wisnu Pak, Wisnu Gumilar. Oh, Wisnu Gumilar. Oke. Kalian dua-duanya kerja di MRI? Kalau saya kadang di MRI Pak, kalau Wisnu masih belum Pak. Oh gitu. Ya, dia gini. Kalau teman-teman kerja di MRI, kalau bukan cuma ke kalian dua-dua ya, semua yang semua yang kerja di MRI, kalau ditentukan slice-nya itu, ya radiografer itu di monitor itu apa yang dia ketikkan? Apakah slice-nya, atau gradiennya, atau radiofrekuensinya yang ditulis? Biasanya radiofrekuensi Pak. Itu nanti ujungnya ke pengaturan gradien Pak. Oke. Boleh saya tahu apa mereknya tempat kalian kerja? Kalau di saya pilih Pak, jadi untuk menentukan slice kita harus pilih dulu ukuran vokselnya, terus kita pilih dulu. Oke, untuk menentukan slice-nya, pertama kita fokus ke satu irisan dulu. Kemudian kita pilih vokselnya terlebih dahulu, kita atur, kemudian kita atur thickness-nya sehingga nanti ada bidang 3 dimensi dari satu irisan slice. Setelah itu kita atur jumlah slice-nya diatur. Seperti itu Pak. Oke. Apakah teman-teman kalau bekerja gitu, bukan cuma yang dua ini ya, semua yang kerja di MRI, apakah teman-teman kalau bekerja di monitor itu Anda tentukan slice-nya sekian tebalnya gitu, seperti apa? Boleh saya tahu? Siapa lagi yang di MRI selain ini? Boleh saya tahu? Apakah teman-teman itu ngetikkannya slice tebalnya sekian seperti itu? Seperti apa? Atau memang kalian tentukan gradiennya seperti apa? Boleh lebih jelas? Kalau untuk prakteknya sih Pak, bisa ditentukan jumlah slice yang kita inginkan. Misalkan kita butuh 24 slice ya kita bisa tentukan 24 slice. Lalu kalau untuk ketebalan ya kita tinggal pilih tipe. Oke. Dikasih berapa mili seperti itu Pak. Oke. Kalau tebal slice-nya itu berarti teman-teman itu menentukan sekian jumlah tebalnya gitu ya? Ya, Pak, kalau untuk jumlah slice itu kalau tebalnya. Ketebalannya thickness. Slice thickness-nya itu yang ketebalan. Oke, kalian tentukan. Boleh ditunjukkan ini tadi slide keberapa tadi ya? Yang warna hijau. Udah agak high gitu. Paling agak bawah. Terus. Ini yang 11. Ya. Belum muncul dia ininya slide-nya. Ya. Sebentar. Ya, ada apa?
Ya, makanya tunjukkan itu tadi biar saya bisa berikan satu pendapat. Oke, dia gini teman-teman. Kalau radiografer itu yang saya tahu ya, kalau radiografer itu bekerja, dia sebenarnya adalah tentukan tebal slice-nya, slice thickness-nya. Sudah. Komputer akan menyesuaikan sendiri bandwidth-nya. Nah, maksudnya apa ini? Ini adalah RF-nya. Komputer akan menyesuaikan. Bagaimana komputer menyesuaikan? Itu dia sesuaikan dengan penggunaan gradiennya. Nah, maksudnya gradiennya ini gini, teman-teman. Kan gradien itu sebenarnya setiap MRI berbeda-beda. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman beli MRI, kan biasanya yang diceritakan adalah, salah satu yang diceritakan adalah berapa Tesla. Kan biasanya kalau ditawarkan itu disebutkan sekian Tesla, katakanlah 1,5 Tesla. 1,5 Tesla dengan 1 Tesla itu kan harganya berbeda. Kenapa Tesla yang besar mahal? Yang dalam itu ada lagi, ada karakteristik tertentu dia sebutkan juga. Ini sekian gradien disebutkan. Berapa gradiennya? Gradiennya itu satuannya Tesla per satuan panjang, katakanlah meter atau sentimeter. Kalau gradiennya tambah besar, harganya tambah mahal. Kalau gradiennya tambah besar, harganya tambah mahal. Mungkin teman-teman kalau di tempatnya ada, maaf, teman-teman yang ada di sini punya merek yang lain, saya sedikit ini. Kan ada katakanlah Siemens itu kan ada Avanto itu kan ada seri-serinya juga kan. Nah, itu sebenarnya gradiennya salah satu beda besar gradiennya. Memang dia sama medan magnetnya. Selain gradiennya yang berhubungan itu mempengaruhi nanti, ada namanya slew rate namanya. Slew rate itu juga itu mempengaruhi. Nah, sekarang topik yang kita bahas ini adalah, tadi kan ditanyakan apa saja yang mempengaruhi tebal slice, itu sebenarnya topiknya. Ini kan sebenarnya kita menentukan slice thickness. Kalau radiografer itu menentukan tebalnya, di komputer itu mengentrikan sekian, komputer sebenarnya diperintahkan, tentukan dong berapa bandwidth-nya yang diberikan, seperti itu kira-kira. Itu maksudnya radio frekuensi itu berapa diberikan untuk mendapatkan slice thickness sekian dengan gradien sekian. Halo, mengerti maksudnya ya? Nah, sekarang dilihat ke ini, ke gambar yang slide yang ditampilkan sekarang. Ini kan ada dua yang warna warna biru. Lihat yang ke sebelah kiri kita, ke sebelah kiri. Oke, ya, persis kursornya yang sebelah kiri. Itu kan ada dua gradien. Satu gradiennya yang warna kuning. Bisa ngelihat semua ya. Satu warna kuning, satu warna pink ya. Oke, pink. Nah, kalau dilihat yang dua ini, gradiennya yang mana lebih besar, teman-teman? Yang apa? Hijau apa kuning? Mata apa? Oke, yang kuning. Mengerti ya semua maksudnya? Kalau dilihat grafik ini, teman-teman bisa bacanya yang mana gradiennya yang lebih besar? Yang kuning, Pak. Yang kuning, ngerti ya? Gradien itu yang di matematika, teman-teman. Gradien kan matematika itu perubahan. Perubahannya yang paling besar yang mana? Oh, yang sebelah kiri. Maksudnya persatuan persatuan tebal itu ya dia lebih besar.
Gradien itu. Cuma kalau di topik ini yang dia sebut gradien itu adalah perubahan secara linier. Perubahan secara linier. Perubahan apa? Perubahan kuat medan magnet. Perubahan kuat medan magnet. Maksudnya apa? Coba dilihat ke slide ke-7 tadi. Ini ke slide 7, Mas Iksan. Ya, oke. Tahan. Bukan slide 7-nya, yang slide 7. Yang ini. Coba ditunjukkan yang ada isosenter, letakkan di situ ininya, apa namanya, kursornya, Mas. Ya, dia gini, teman-teman. Ini kan sebenarnya sepanjang garis yang warna biru dan warna merah, sepanjang itulah sebenarnya medan magnet utama. Berapa besarnya? Katakanlah B0. Sudah? Kemudian diberikanlah gradien magnet. Diberikan gradien magnet. Setelah diberikan gradien magnet, setelah diberikan gradien magnet, sepanjang tubuh pasien itu nanti akan berubah besarnya medan magnet. Perubahannya seperti apa? Kalau tadi sebelum diberikan medan magnet besarnya adalah B0. Sekarang setelah diberikan katakanlah besarnya medan gradien itu adalah G. Sekarang lihat yang warna merah. Garis yang warna merah berarti ke arah kanan kita masing-masing. Ya, berarti itu besarnya medan magnet sepanjang garis itu adalah B0 tambah G. B0 tambah G. Sudah? Sekarang di titik isosenter, diletakkan ke situ, Mas. Nah, di situ berapa kuat medan magnet sekarang setelah ada gradien? Besarnya adalah B0. Sudah? Sekarang ke arah sebelah kiri kita yang warna biru. Ya, sepanjang ini besarnya kuat medan magnet sekarang yang mempengaruhi adalah B0 dikurang G. Berarti sekarang kalau dilihat sepanjang tubuh pasien itu, mulai dari kaki sampai ujung kepala, kuat medan magnetnya berbeda. Mengerti sampai di sini, teman-teman? Ya, Pak. Oke. Nah, sepanjang kalau gradien magnetnya ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, ke depan, sama saja prinsip dasarnya. Sekarang, kuat medan magnet paling kecil itu adalah di daerah kaki. Mengerti ya? Dan paling besar di daerah kepala. Oke. Sekarang, diberikanlah radiofrekuensi. Begitu diberikan radiofrekuensi, berarti sepanjang tubuh pasien itu nanti dia harus menerima radiofrekuensi yang berbeda-beda. Mengapa harus berbeda-beda? Karena dia harus terjadi resonansi. Kemudian kalau nanti diberhentikan radiofrekuensi itu, dia akan memberikan sinyal. Sinyalnya itu sepanjang tubuh, kalau memang sepanjang tubuh, atau sepanjang slice itu, katakanlah dalam satu slice, radiofrekuensinya nanti, frekuensi yang dia berikan itu, yang dikembalikan itu, frekuensinya nanti akan berbeda-beda. Selain frekuensinya berbeda-beda, fasenya juga berbeda-beda di dalam satu slice ya, Saat ini yang kita diskusikan adalah untuk seleksi slice. Kalau untuk seleksi slice seperti ini memang. Yang berikutnya, kan frekuensinya juga berbeda-beda. Frekuensi itu harus dikenalin. Dikenalin itu namanya adalah frekuensi encoding. Kalau yang dikenalin adalah mau dilihat frekuensinya berapa.
Kalau yang mau dikenali adalah fasenya, namanya fase encoding. Itu nanti pertemuan berikutnya teman-teman yang akan presentasi kelompok yang lain. Ada komentarnya sampai di sini? Halo, ada komentarnya? Atau ada yang mau ingin menambahkan? Izin bertanya boleh, Pak? Boleh, ini diskusi, jangan pernah takut, ini kan di kelas. Kalau yang dimaksud riset di sini itu, Pak, apakah Apa-apa? Sorry. yang dimaksud kan dia tuh di riset sebelum pindah ke slide selanjutnya. Iya. Nah, itu magnet gradiennya itu yang di stop atau dia tuh Coba langsung pelan-pelan Mas, pelan-pelan. Putus-putus suaranya, coba pelan-pelan ngomongnya. Di stop itu dihentikan agar dia kembali dari awal itu adalah medan magnet gradien, atau ketika pindah ke encoding selanjutnya dia tuh langsung setelah di passing langsung refocusing langsung ke selanjutnya, Pak. Begitu, Pak. Sebenarnya dia gini, ini kan seolah-olah ada waktu jeda, benar ya? Yang riset ini kan ada jeda waktu. Namun itu sebenarnya proses itu dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan bisa dibilangnya hampir-hampir tidak ada. Dilihat sendiri, namanya MRI itu hitungannya bukan detik, tapi milidetik. Nah, itu prinsip dasarnya. Bukan detik, tapi milidetik. Nah, maksudnya apa? Memang dia seolah-olah dia riset. Maksudnya riset itu kan menstabilkan gitu maksudnya. Tapi sebenarnya kita tidak sempat melihat. Nah, dia di MRI sebenarnya kalau dilihat gradien itu kan itu kan cuma perubahan arah arus listrik. Perubahan arah arus listrik dia buat caranya. Halo, ini coba dilihat ini. Dilihat ini. Intinya itu meripase ya, Pak ya? Sama dengan meripase kayak gitu, Pak? Apa? Kalau mereset ini sama dengan meripase enggak? Fasenya jadi balik lagi ke awal sebelum pemberian gradien atau sebelum pemberian ada frekuensi, Pak? Atau beda, Pak? Halo, ya. Pak? Halo, ini yang disebut dengan gradien ini bukan gradien Neho ya. Ini bukan gradien Neho, beda. Ya bukan, Pak. Bukan, biar nanti nggak salah. Ini bukan gradien Neho, bukan gradien Neho. Ini memang gradien untuk memberikan buat medan magnetnya biar berbeda. Memang tujuannya untuk menentukan tebal slice, untuk mengenali frekuensinya berapa dari mana, fasenya juga gitu. Apa? Ya, gradient coil. Nah, kalau alatnya namanya apa? Ininya gradient coil, ini dihasilkan oleh gradient coil. Nah, ya, sebenarnya tiga-tiganya. Dia kan gini, MRI itu kan beda dengan CT scan. CT scan itu kan dia prinsip dasarnya satu-satu slice kan. Kalau MRI sebenarnya dia tidak satu-satu slice, walaupun diciptakan satu slice. Maksudnya seperti ini. Apakah teman-teman masih ada bekerja di CT scan satu slice sekarang? Atau seperti ini. Kalau kita melakukan CT scan,
kalau ada yang salah satu slice, itu kan yang diulang cuma satu slice itu kan. Nah, kalau MRI tidak bisa diulang satu slice itu, harus satu utuh. Ngerti maksudnya sampai di sini? Ya harus satu utuh. Makanya sebenarnya dia bukan hal yang terputus dari satu slice ke slice yang lain. Kalau CT scan, apakah teman-teman pernah mengulang satu slice CT scan? Ada slice tertentu yang perlu diperbaiki gitu? Ada pernah? Pernah. Yang diulang kan cuma satu slice itu kan? Iya, di posisiin tabelnya aja, Pak. Ya, kalau MRI tidak seperti itu. Pernah teman-teman MRI harus diulang satu slice-nya saja? Tidak, Ya, Pak. Pak. Ya, karena dia utuh, berbeda prinsip dasarnya. Nah, walaupun kita lihat ini, tadi kan ada X, Y, Z gitu. Itu sebenarnya aktif tiga-tiganya. Ya, kira-kira seperti itu. Pak, izin bertanya. Ya. Ini kan tadi ada Z gradient untuk axial slice. Nah, berarti itu kan mana ini? Itu Pak, itu Pak. Nah, itu Pak. Terus? Nah, Z gradient untuk axial slice, Y untuk coronal. Nah, berarti nanti kalau untuk yang tadi banyak dibicarakan itu yang kebanyakan yang Z, yang gradient Z yang dari arah kepala ke kaki, ya Pak. Berarti terus? kalau untuk coronal ini arahnya mana Pak? Yang atas ke bawah pasien, terus untuk yang X itu yang mana, yang ke samping kanan kiri pasien atau bagaimana Pak? Oke, coba yang slide keberapa tadi udah dia tunjukkan, atas bawah masih awal-awal aku lihat. Bisa dilihatnya? Iya, bisa Pak. Nah. Ya Sudah. Pak, ini Pak. Ya sudah. Nah, ya Oke, apa? Jadi ini kan nanti bergeraknya itu satu-satu atau bisa barengan atau gimana? Oh, dia udah langsung jadi satu sistem. Oh gitu. Kalau ini nggak berhubung, dalam tanda petik, ini tidak berhubungan dengan kita, dengan radiografer. Tapi harus paham, tahu gitu. Yang saya tekankan ke arah apa yang dikerjakan radiografer. Maksudnya seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk pertemuan berikutnya. Anda kerja di MRI tidak? Belum Pak. Belum. Ada MRI di tempat Anda? Belum dibuka bungkusnya Pak. Wah, susah saya ini ya. Ya, Oke. Boleh saya tahu ini yang sedang bekerja di MRI? Maksud saya gini, kalau teman-teman itu bekerja, bisa saya bikin penugasan biar pertemuan berikutnya punya lebih mudah. Siapa yang kerja di MRI? Halo? Oh, si Iksan sedang kerja di MRI atau di bagian lain? Oh, gimana Pak? Sekarang sedang penugasan di MRI atau di bagian lain? Oh, sekarang tidak sedang di MRI tapi Pak. Oke, kalau pemeriksaan MRI bisa dirubah-rubah yang ukuran FOV sekian gitu. Bukan FOV-nya, tapi ada jumlahnya. Yang 200 berapa? 200 sekian, 256 bisa dirubah-rubah? Di matriks maksudnya Pak? Ya. Bisa Pak, bisa. Itu metrik itu sebenarnya menunjukkan apa sih, Ihsan?
Dia nanti ke special resolution bukan Pak? Oke, selain special resolution, oke, nggak apa-apa. Caranya gini, Ihsan, dilakukan 2 atau 3 kali, Ya, Pak. 2 atau 3 kali, tapi dirubahnya seperti ini. Dirubahnya metriknya, katakanlah sekali 128 kali 128. Sudah, biar agak cepat gitu. Sudah. Satu lagi, 128 kali, sebentar ya, saya tulis ininya. 128 kali 128. Yang kedua, 128 kali 256. 128. Dibuat, bisa dilakukan itu. Nanti dilihat bisa dilakukan Pak. Bisa ya. Nah, minta tolong dicobakan. Setelah Anda buat, yang kedua sekalian aja. Ini kan namanya pandemi praktek pun susah semua kan. Sekalian, begitu nanti 128, Anda tulis berapa time ininya. 128 kali 128, ditulis time akuisisinya. Bisa ya, scan time Pak. Ya, scan time. Oke, scan time. Terus kalau 128 kali 256, tulis juga scan time-nya. Baik, Pak, nanti dicoba Pak. Berarti tiga-tiganya nanti dicoba ya. Ya, baik Pak. Nah, ini yang saya ngomong memang ke Ihsan karena itu yang muncul saya lihat wajahnya. Nah, maksud saya teman-teman yang lain yang tempatnya ada MRI, tolong dikerjakan hal yang sama gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Oke. Ada komentar yang lain? Sorry, maaf dulu. Si Nugrahe ini kerja di mana, Mbak? Saya kerja di Primaya Bekasi Timur, Pak. Tapi udah ada MRI-nya di situ ya? Sudah install, lagi nunggu helium, Pak. Oh, nunggu helium. Pak, mengingatkan Pak, waktunya 1 menit lagi ini Zoom-nya. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita akhiri, nanti kita diskusi lagi. Minta tolong ya Ihsan biar untuk minggu depan ada tambahannya ya. Ya Pak, insya Allah Pak. Yo, makasih teman-teman. Kita bisa keluar dari diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.